Cinta itu sesuatu yang tidak kita kontrol secara sadar. Nah, ketika seseorang jatuh cinta, membanjirlah hormon-hormon yang berhubungan dengan itu. Ya, kalau dalam buku-buku neuroscience itu yang terlibat dalam jatuh cinta ini ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, bahkan estrogen, testosteron, itu juga semuanya membanjir. Nah, membanjirnya hormon-hormon ini nanti membuat pusat-pusat berpikir rasional yang ada di kepala ini macet. Orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang ya yang dilakukan tidak masuk di akal. Kalau dalam situasi normal mungkin dia tidak mau begitu. Tapi ketika sedang jatuh cinta, rasionalitasnya macet sudah. Makanya kadang-kadang teman-teman kita yang sedang jatuh cinta itu membuat kita geleng-geleng kepala. Kok mau-maunya ya begitu? Kok bisa-bisanya ya begitu? Nah, itu karena memang pusat rasionalnya macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga semua saja yang berminat untuk belajar, berminat untuk mengkaji, dikaruniai kesehatan oleh Allah, dikaruniai keistiqomahan, dan nanti pada akhirnya bisa menemukan barokahnya ilmu. Apapun kondisinya, tetap kita istiqomah belajar. Meskipun hanya mendengarkan suara saya, melihat slide-slide saya saja. Yang penting selalu ada wawasan baru, selalu ada ilmu, selalu ada hikmah yang kita ambil sebagai bekal kita menuju Allah. Ilaihi roji'un. Baik teman-teman, bulan ini kita mengkaji novel-novel cinta dan patah hati. Baik, malam hari ini kita buka dengan tema pertama, buku pertama, yaitu karya Shakespeare yang judulnya Romeo and Juliet. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah membaca, sudah hafal alur ceritanya. Yang belum terlalu kita seriusi mungkin ya memang belajar dari novel, mengambil hikmah-hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran dari novel. Baik, pelajaran yang kita ambil terutama malam hari ini adalah pelajaran tentang cintanya anak-anak muda. Jadi, seperti sering saya sampaikan, cinta itu kan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Kalau saya bicara cinta, biasanya pertama-tama fitrah cinta itu kita tujukan, bayangan kita adalah cinta-cintaan antara anak muda yang sudah cukup umur. Biasanya di awal-awal usia remaja itu mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Dasarnya biasanya fisik. Biasanya. Jadi kalau teman-teman belajar tipe-tipe cinta, itu kan di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan,
jenisnya cinta itu ada 6. Ada, kalau pakai istilah Yunani ya, ini menggunakan terminologi Yunani, ada eros, ada mania, ada ludus, ada storge, ada agape, ada pragma. Eros itu physical love. Cinta yang dasarnya adalah ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik itu tidak harus diterjemahkan kita tertarik karena dia cantik atau kita tertarik karena dia ganteng. Entah apanya, dari apanya kita tertarik, tapi arahnya ke fisiknya. Jadi tampilannya disebut physical love. Mungkin gagahnya meskipun tidak terlalu ganteng, mungkin kalau ngomong lembut, mungkin, tapi arahnya fisik. Jadi ada hal fisik yang membuat kita suka, jatuh cinta. Nah, ini yang menarik biasanya eros, physical love, powerful physical attraction. Ini malam hari ini mungkin kita akan ada banyak di sini. Ada yang kedua. Yang kedua ini mania. Teman-teman mungkin pernah dan sering dengar istilah mania ini ya. Mancing mania. Atau penggemar siapa ada manianya. Artis siapa belakangnya ada mania. Nah, mania itu artinya bukan lagi possessive love. Bukan lagi physical love, tapi obsessive love. Tidak sekedar tertarik, tidak sekedar suka, tapi sudah obsesif. Obsesif itu cirinya posesif. Ingin memiliki, pokoknya tidak boleh yang lain, harus aku saja. Atau jealousy, cemburu buta yang tidak jelas. Karena sangat takut yang dia cintai diambil orang lain. Atau intense dependency, sangat tergantung. Pokoknya kalau bukan engkau ya tidak, harus engkau. Hidupku baru nyaman, baru bahagia kalau hanya engkau. Nah, ini namanya mania. Ada yang ketiga namanya ludus. Ludus ini maksudnya adalah playful love. Playful love itu cinta yang hanya untuk seneng-seneng. Fun and game, nyari seneng aja. Sudahlah, nggak usah dalam-dalam lah ya kita pacaran, kita dibikin seneng-seneng aja, nggak ada komitmen apa-apa. Nah, itu namanya ludus. Ini arahnya juga sebenarnya hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan diri tanpa komitmen. Nah, itu ludus. Yang keempat ada storge. Storge ini companionate love. Jadi cinta yang mencari teman, mencari kebersamaan. Jadi saling merasa butuh, saling menghargai, saling percaya. Ini companionate love. Companionate love namanya storge. Seperti kita dengan sahabat misalnya, itu namanya storge. Ada agape. Agape ini sering disebut juga cinta ilahiyah. Sifatnya murni. Orang kadang menyebut juga altruistic love. Cinta yang altruistik. Altruistik itu mengorbankan diri. Jadi aku ndak ada, yang ada hanya yang dicintai. Sama kalau kita di tema cinta ketuhanan itu kan, diriku ndak ada, yang ada tinggal Allah saja. Makanya disebut agape. Cinta yang altruistik. Mengorbankan diri hanya untuk yang dicintai. Dan yang keenam ada pragma. Pragma itu practical love. Cinta yang realistis, masuk akal, itu pragma. Jadi tidak melakukan hal-hal yang konyol. Pokoknya taktis, pragma itu.
Jadi istilahnya practical love. Cinta dalam dimensi praktis, dalam dimensi praksis. Oke, ini 8 tipe cinta. Ya silahkan kalau teman-teman mungkin sedang dalam hidupnya ada di momen love, coba dicermati love-nya itu eros, apa mania, apa ludus, apa storge, apa agape, ataukah pragma. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi saya janjikan sedikit ulasan tentang cinta anak-anak muda ini dari perspektif neuroscience. Bagaimana kondisi otak kita yang sedang mencintai, kok bisa sih orang mencintai itu sampai sebegitunya. Ini saya cuma baca-baca saja dari buku-buku tentang neuroscience yang berhubungan dengan cinta. Detailnya silahkan dikejar, ditelaah sendiri. Jadi dari perspektif neuroscience, cinta itu memang munculnya tidak terkontrol. Jadi kita cinta pada siapa itu biasanya bukan sesuatu yang kita arahkan sendiri. Jadi cinta itu muncul kapan, pada siapa, itu lebih pada proses yang tidak kita sadari. Tiba-tiba saja cinta pada dia, atau baru lihat saat ini kok rasanya sudah cinta sekali, senang sekali, suka sekali. Itu sesuatu yang bukan dalam kontrol kita. Kalau dalam kontrol kita mungkin kita milih-milih. Lebih baik jatuh cinta sama temanku yang ini saja deh, ya lebih mudah. Kemarin sudah tiap hari bareng, sudah aneh, tapi enggak. Cinta itu sesuatu yang tidak kita kontrol secara sadar. Nah, ketika seseorang jatuh cinta, membanjirlah hormon-hormon yang berhubungan dengan itu. Ya kalau dalam buku-buku neuroscience itu yang terlibat dalam jatuh cinta ini ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, bahkan estrogen, testosteron, itu juga semuanya membanjir. Nah, membanjirnya hormon-hormon ini nanti membuat pusat-pusat berpikir rasional yang ada di kepala ini macet. Jadi amigdala, cinguli kortek itu yang isinya untuk sistem siaga atau sistem kekhawatiran, sistem berpikir kritis, itu semuanya macet. Makanya orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk di akal. Kalau dalam situasi normal mungkin dia tidak mau begitu. Tapi ketika sedang jatuh cinta, rasionalitasnya macet sudah. Makanya kadang-kadang teman-teman kita yang sedang jatuh cinta itu membuat kita geleng-geleng kepala. Kok mau-maunya ya begitu? Kok bisa-bisanya ya begitu? Nah itu karena memang pusat rasionalnya macet. Tapi jangan dianggap rendah atau jangan dianggap sepele. Semua orang mengalami itu, tidak apa-apa. Kali ini kita yang geleng-geleng. Pada saatnya mungkin mereka yang geleng-geleng lihat kita yang sedang jatuh cinta. Tapi saya tidak pernah jatuh cinta kok Pak. Kalau tidak pernah jatuh cinta, hidupmu tidak indah. Ada bagian hidup yang sangat indah, namanya cinta. Ketika engkau sedang mencintai sesuatu, maka ada beberapa pusat-pusat akal yang rasional ini macet. Termasuk mungkin Romeo and Juliet. Bagaimana dia tidak ngerti lagi rasa takut. Sudah Romeo malam-malam nerobos ke kamarnya Juliet. Dia sudah diasingkan tapi tidak peduli, balik lagi hanya untuk ketemu Juliet. Juliet sampai mau minum racun, itu kan tidak rasional. Biasanya orang itu sayang sama hidupnya.
secara rasional. Tapi karena sudah jatuh cinta, dia nggak ukur lagi, minum racun pun oke. Nah, jadi itu secara neurosains. Membanjirnya hormon-hormon tadi selanjutnya membuat orang yang mencintai itu seperti orang yang mabuk atau orang yang ekstasi. Orang yang mabuk itu kan ya orang setengah-setengah sadar. Nggak ngerti apa yang diomongkan, nggak ngerti apa yang disampaikan. Pokoknya dia sedang membara, dia sedang tenggelam dalam rasa cintanya. Itu karena hormon-hormon tadi membanjir. Ini sering saya jelaskan untuk ilustrasi ketika menjelaskan cinta ilahiyah. Bagaimana para sufi itu yang sudah sebegitunya cinta sama Allah, kadang-kadang kata-katanya, ucapannya itu kok begitu ya ngomongnya. Nanti bagi banyak orang, wah kalau begitu sudah musyrik itu, sudah murtad itu. Nah, ini mungkin bisa kita pahami dari perspektif ini. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu, ya memang dia sedang asyik, tenggelam dalam rasa cintanya. Sehingga kata-kata tidak terkontrol lagi. Bahkan perbuatan juga mungkin banyak yang dia tidak sadar. Jadi itu cirinya. Nah, selanjutnya ya ini hormon-hormon tadi. Itu kan membuat orang terus kalau sudah jatuh cinta itu ada semacam kecanduan, ketagihan, lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang mabuk tadi kan juga begitu. Sampean minum kopi, itu kan ada kecanduannya, ketagihan. Kalau tidak ada kopi, pusing, puyeng. Loh, orang jatuh cinta juga begitu. Jauh sedikit dari yang dicintai, rindunya luar biasa. Rindu itu kan state situasi akal kita mirip kayak kita sedang ketagihan tadi, ingin ketemu. Kalau sudah ketemu ya sudah, kalau sudah berdua ya sudah. Nah kecanduan tadi ya kalau kayak kopi, kecanduan kopi kan sudah minum kopi ya sudah, tapi nanti beberapa saat lagi rindu lagi, ingin minum kopi lagi karena ketagihan. Kayak teman-teman yang sudah terlanjur merokok, itu kan ya nek nggak ngerokok sebentar cangkemnya pahit. Itu kecanduan. Cinta juga begitu. Engkau sedang kecanduan orang yang engkau cintai, engkau ketagihan orang yang engkau cintai. Maka cinta itu penuh dengan aroma kerinduan. Ingin ketemu terus, ingin berdua terus, asal engkau di sisiku terus, mau apa saja silahkan, permintaanmu apa saja aku penuhi. Nah, ini neuroscience perspektif. Situasi di akal kita, di otak kita itu begitu. Nah, ada teori selanjutnya. Panas-panasnya situasi semacam ini, kecanduan, ketagihan, macetnya pusat-pusat rasional, membanjirnya hormon-hormon itu, hot-hotnya, panas-panasnya itu 6-8 bulan pertama. Jadi ini pokoknya walau di 6-8 bulan pertama ini jangan disenggol sudah. Ini bisa-bisa mereka seperti Romeo and Juliet, milih mati saja kalau dihalang-halangi. Ya karena tadi, kayak teman-teman kalau yang biasa ngerokok terus dilarang ngerokok, wah itu apapun dikorbankan asal bisa ngerokok. Apapun bolehlah asal bisa ngopi sebentar. Jadi situasinya persis seperti itu. Jadi 6 bulan pertama ini begitu meluap-luap. Dopamin, oksitosin, bergairah. Ingin dekat selalu. Pokoknya dunia hanya milik kita berdua ya. Yang lain itu tidak penting semua, hilang semua juga tidak apa-apa asal kita berdua masih ada. Ini perspektifnya neuroscience. Bahkan nanti ada teori lanjutannya, perlahan-lahan tapi gairah yang meluap-luap itu bisa meredup. Mungkin ya asupan hormonnya mulai berkurang. Tambah lama, tambah turun. Ada yang bilang ini dalam jangka waktu 2 tahunan, ada yang bilang sampai 4 tahun.
Tapi yang jelas bisa habis. Makanya yang pacaran lama-lama, tidak segera nikah, itu hati-hati. 6-8 bulan pertama, engkaulah segalanya. Pokoknya tidak ada yang lebih dari engkau. Tapi kalau sudah mungkin 2 tahun atau 4 tahun, itu mulai kelihatan ternyata ada yang lebih cantik, ada yang lebih menarik, ada yang lebih ganteng, dan lain sebagainya. Mengapa bisa begitu? Hormonnya sudah berkurang. Meluap-luapnya sudah tidak lagi. Ya manusia itu kan meluap-luap itu kan ada batasnya, tidak terus-terusan. Kita seneng mengalami sesuatu itu kan tidak terus-terusan. Kalau terpenuhi, ya kalau pakai teori psikologi itu kan derajat nikmat, derajat seneng itu beda. Semakin lama kesenangan duniawi itu semakin berkurang nilainya. Mungkin ya berhubungan dengan cinta lawan jenis anak-anak muda ini juga begitu. Tambah lama, tambah berkurang asiknya. Kalau awalnya sih dunia milik kita berdua. Lama-lama mungkin ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang kelima. Terus ribut, terus gegeran, terus patah hati. Nangis-nangis, bikin puisi, dan seterusnya. Nah, ini mungkin penting ya kita pahami. Khususnya teman-teman yang sedang dimabuk oleh cinta. Sadarilah kalau ada luapan-luapan, kalau ada gairah berlebih dalam dirimu saat jatuh cinta. Mungkin pada pandangan pertama seperti Romeo tadi, atau mungkin sudah sangat mendalam, ingin selalu berdua, tidak bisa berpisah, kerinduan yang menyentak-nyentak terus-menerus. Ingatlah itu mungkin ada juga andil dari situasi otak kita. Jadi ya, tidak harus berlebihan, diterima saja. Iya ya, saya ini rindu karena mungkin memang sedang hangat-hangatnya cinta ini. Yang penting hidupkan terus meskipun tadi pusat-pusat rasional yang ada di pikiran kita ini banyak macetnya, susah sekali untuk dihidupkan kembali saat kita sedang mabuk cinta. Ya dengan kesadaran ini semoga sedikit-sedikit ada kendali untuk tidak melakukan yang tidak seharusnya, apapun itu bentuknya. Jangan karena alasan cinta terus kita terjebak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang kita sesali nanti sampai akhir hidup kita, dalam bentuk apapun. Mungkin gara-gara cinta terus saya mengutamakan cinta Pak daripada kuliah, saya mengutamakan pacarku daripada orang tuaku, saya macam-macam yang mungkin nanti ketika engkau sadar engkau menyesal, maka sedikit atau banyak mungkin agak susah payah untuk menghidupkan kembali rasionalitas kita, tapi semoga tidak hilang. Jadi semoga tetap kita tidak hilang kendali. Ya contoh dari novel Romeo and Juliet ini itu kan ketika sedang sangat jatuh cinta maka segala cara ditabrak. Sebenarnya tidak ada salahnya memperjuangkan cinta, tapi tetap dengan cara dan strategi yang terukur rasional. Tidak konyol, tidak merusak, tidak kontraproduktif. Karena energi cinta itu memang besar, kuat, dan luar biasa. Oke, jadi teman-teman, malam hari ini ada beberapa pelajaran dari novel Romeo and Juliet. Kita belajar jenis cinta eros, mungkin mania, physical love, dan obsessive love. Ya meskipun banyak tema-tema cinta yang lain, hate, faith, friendship, family, authority. Kita belajar tentang star-crossed lovers, cinta yang takdirnya negatif. Kita sudah belajar ciri-ciri cinta dari novel ini. Yang pertama, cinta berhubungan dengan rasa. Yang kedua, berarti yang tidak mengalami langsung akan kesulitan memahami apa yang terjadi dengan para pecinta.
Yang ketiga, gerbangnya cinta adalah pandangan pertama. Yang ini bisa jadi gerbang kebahagiaan atau gerbang kesedihan. Yang keempat, cirinya pecinta itu adalah apapun. Kalau itu dari yang dicintai, rasanya indah. Meskipun itu hanya sandalnya, atau mungkin motornya ada di luar, atau apapun. Kalau itu berhubungan dengan yang kita cintai, rasanya indah dan menggetarkan kita. Kemudian selanjutnya cirinya cinta adalah apapun tentang dirimu akan aku terima. Dan apapun yang engkau inginkan akan aku penuhi. Ciri selanjutnya, cintaku ini abadi. Cintaku ini sepanjang masa. Cintaku ini sampai akhir zaman. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Sini ciri-ciri alamat orang sudah jatuh cinta. Hormonnya sudah membanjir. Dan ciri selanjutnya, orang yang mencintai akan siap menanggung derita, karena cinta memang tidak hanya membuahkan senyum, tapi juga membuahkan air mata. Kemudian secara sejarah memang mengapa sih kok akhir ceritanya Romeo and Juliet setragis itu, ya karena memang settingnya masyarakatnya feodal, penuh dengan tabu-tabu secara budaya dan secara sosial, sehingga banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Meskipun begitu, semoga cinta yang irasionalitas khas anak-anak muda ini tidak mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Meskipun tadi saya jelaskan hormonnya sedang melonjak, sedang meluap-luap, sehingga membuat segalanya hanya dia. Semoga yang kita lakukan adalah hal-hal yang terkontrol dan masuk akal. Itulah yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir ini. Apa sih hubungannya filsafat dengan cinta, Pak? Selain filsafat membedah cinta, menurut saya, ya tugasnya filsafat itu kan membuat kita mampu mengelola hidup ini dengan baik, dengan akal sehat. Mengendalikan kehidupan kita agar bebas dari hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, kekeliruan-kekeliruan atas dasar emosi. Seperti cinta tadi. Mengapa sih harus kita bahas? Bahkan emosi manusia yang lain banyak, ya. Jangan lupa cinta itu kekuatannya sangat besar dalam hidup manusia. Maka perlu kita dalami lebih jauh. Jadi filsafat akan membantu kita memahami apa itu cinta, apa cirinya cinta, dan macam-macam seperti saya jelaskan di depan tadi. Seperti saya bilang tadi, untuk teman-teman yang sedang alami, ayo waspada. Jangan sampai cinta mendorongmu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, khususnya anak-anak muda. Kalau dalam Romeo and Juliet ada pengendalinya. Pengendalinya siapa? Ya, Father Lawrence. Jadi pendeta Lawrence ini yang mengendalikan agar Romeo dan Juliet ini tidak hilang kendali. Ya kalau kita, siapapun anak-anak muda, ya meskipun sedang sebucin apapun, sedang jatuh cinta sedalam apapun, ya untuk keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu tidak ada salahnya berpikir lebih dalam atau berdiskusi atau berkonsultasi dengan yang lebih matang, lebih dewasa sebelum satu keputusan diambil. Kalau memang situasimu sedang sangat meluap sehingga caramu berpikir buntu, maka tidak ada salahnya engkau meminta pertimbangan temanmu, saudaramu, orang tuamu, atau siapapun di sekelilingmu yang menurutmu lebih jernih cara berpikirnya. Saya tidak bisa berpikir lagi, Pak, karena yang terbayang hanya dia.
Nah, kalau memang kau sadar situasimu seperti itu, bukalah dirimu, siapa tahu ada masukan-masukan berharga dari orang-orang sekelilingmu padamu. Jangan sampai terlambat seperti ceritanya Romeo dan Juliet. Ya sebagai cerita dia luar biasa, dia agung, dia dikenang sampai saat ini, tapi dalam praktek kehidupan nyata, semoga tidak ada lagi tragedi semacam Romeo dan Juliet. Baik, teman-teman, saya kira itu ya, ini pelajaran pertama tentang cintanya anak-anak muda lewat Romeo dan Juliet. Minggu depan kita perdalam lagi di novelnya Khalil Gibran yang mungkin lebih dalam, lebih filosofis, tidak sekedar level physical love. Coba kita lihat sayap-sayap patahnya Khalil Gibran. Oke, saya kira itu teman-teman kajian kita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.